Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini dalam pembelajaran matematika kelas 5 semester 1, topik yang akan kita bicarakan adalah tentang cara mengubah bentuk pecahan. Dalam hal ini, bentuk pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Jangan lupa, ketika menyaksikan video pembelajaran matematika, alangkah baiknya kalau diputar dulu sampai selesai, baru kemudian diputar ulang bagian-bagian yang belum dipahami dengan seksama. Jangan lupa ikut mencatat agar kalian lebih mudah memahami contoh-contoh pengerjaan soalnya. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Misalnya ada soal 2/5 sama dengan titik-titik persen. Sebetulnya simpel saja. Jika ada bilangan berbentuk pecahan atau berbentuk desimal akan diubah ke dalam bentuk persen, tinggal dikali 100. Karena persen artinya per 100. Jadi 2/5 dikali 100. 2 kali 100 dibagi 5. 2 kali 100 sama dengan 200, dibagi 5 sama dengan 40%. Selesai sampai di sini. Atau kalian juga bisa menggunakan cara mencoret. 2 kali 5 per 100 ditulis ulang ini ya, sebetulnya yang ini. Tinggal dicoret dengan bilangan yang sama. 5 dibagi 5 dapat 1 dan 100 dibagi 5 dapat 20. Sekarang tinggal 2 kali 20 sama dengan 40%. Lebih simpel, lebih pendek, namun tentu saja kalian yang menentukan cara mana yang paling kalian pahami, yang paling kalian kuasai, dan paling nyaman untuk digunakan. Yang jelas, cara pertama ataupun cara kedua jawabannya sama. Contoh soal lain, di sini ada pecahan campuran. 2/1/4 sama dengan titik-titik persen. Prinsipnya sama seperti tadi, setiap bilangan dikalikan dengan 100. Jadi 2/1/4 juga tinggal dikalikan dengan 100. Hanya masalahnya, 2/1/4 ini bilangan pecahan campuran. Kita tempuh cara pertama, yaitu dengan cara merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan yang bukan campuran. Oke, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9 per 4 kali 100. 9 kali 100 sama dengan 900 dibagi 4. Kita coba bagi kurung. Ini angka 900 tidak boleh langsung dibagi semuanya. Kita coba dulu, jika pembaginya satu angka, maka bilangan yang akan dibagi juga satu angka dulu. Kalau tidak bisa, baru 2 angka atau seterusnya. 9 dibagi 4 ternyata bisa, yaitu dapat 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Sekarang kita turun angka 0. 0 ini bukan pinjam, jadi tidak perlu ada koma. 10 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Masih ada 1 0 lagi yang belum diturunkan, kita turunkan. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Dan 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 225%. Cara lain, bilangan yang tadi ini hasil dari pengubahan dari pecahan campuran menjadi pecahan bukan campuran dikali 100. Ini kita bisa gunakan cara mencoret. Prinsipnya, bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Kesempatan ini kita akan bagi dengan 4. 4 dibagi 4 dapat 1 dan 100 dibagi 4 dapat 25. Sekarang kita tinggal mengalihkan 9 kali 25 atau 25 kali 9. Kita coba kerjakan sambil mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya. 25 dibagi 9. 9 dibagi 5 dapat 45.
satuannya kita tulis dan puluhannya kita simpan. 9 kali 2 18, 18 ditambah 4 sama dengan 22. Jadi isinya adalah 225%. Kalian bisa perhatikan bahwa cara pertama dan cara kedua juga jawabannya sama. Kembali kalian yang memutuskan mau langsung seperti ini atau dicoret seperti ini. Sekarang kita coba mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan. Di sini ada soal 25% sama dengan titik-titik per titik-titik. Terlihat sekali cirinya bahwa kalau pakai per berarti bilangannya bilangan pecahan ya. Mungkin nanti kalian akan menghadapi soal bentuk pecahan dari 25% adalah titik-titik-titik misalnya. Oke, 25% artinya 25 per 100. Ini sebetulnya sudah berbentuk pecahan. Ini bilangan persen, ini pecahan. Namun pecahan ini masih bisa disederhanakan. Caranya dengan membagi dengan bilangan yang sama. Misalnya kita coba dibagi 5. 25 dibagi 5 dapat 5 dan 100 dibagi 5 dapat 20. Ternyata masih bisa dibagi lagi. Kita bagi lagi, bagi 5 lagi. 5 dibagi 5 sama dengan 1 dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. 1/4 sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti 25% sama dengan 1/4 sebagai bilangan paling sederhana. Sekarang misalnya dari bentuk persen ke bentuk desimal. Contohnya 25% sama dengan berapa, koma berapa. Ciri desimal itu ada komanya ya. 25% artinya 25 per 100. Kalau kita akan mengubah ke bentuk pecahan, kita tinggal mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Misalnya ini dari 25 per 100 sama saja dengan 5 per 20. Sama juga dengan 1/4. Dan karena 1/4 ini merupakan pecahan paling sederhana, maka kita ambil sebagai isinya. Nah, kalau dari bentuk persen ke bentuk desimal, 25 per 100-nya itu kita gunakan sebagai pembagi. Artinya 25 dibagi 100. Kita coba buat bagi kurung. Salah satu cara membagi yang sangat familiar, yang sangat kalian kenal. 25 dibagi 100 tentu saja tidak bisa. Kita pinjam 0 dengan catatan jangan lupa naik 0, sekarang 250 dibagi 100 dapat 2. 2 kali 100 sama dengan 200. Nah, 250 dikurangi 200 sama dengan 50. Tentu saja 50 ini tidak bisa dibagi karena sisa. Sekarang kita pinjam 0, tetapi tidak perlu membuat koma lagi atau mengangkat 0 lagi di kolom isian ini, karena sudah ada tadi ya. Sekarang 500 dibagi 100 dapat 5. 5 kali 100 sama dengan 500, dan 500 dikurangi 500 sama dengan 0. Jadi 25 dibagi 100 jawabannya adalah 0,25. Sekarang kita lihat sebuah pembuktian jika 0,25 sama dengan 25 per 100. 25 jika disederhanakan untuk mencari pecahan paling sederhana, 25 dibagi 5 dapat 1 dan 100 dibagi 25 dapat 4. Jadi 0,25 sama dengan 1/4. Kita lihat 1/4 sama dengan 25%. 1/4 juga di sini sama dengan 0,25 dan di sini ada 0,25 juga sama dengan 25%. Sekali lagi 25% sama dengan 1/4 jika dalam bentuk pecahan. 25% juga sama dengan 0,25.
ini 0,25, ini 0,25. Ini 1/4, ini 1/4. Artinya bahwa 25% itu 1/4. 1/4 itu 0,25 dan sebaliknya. Itu salah satu bukti bahwa berbagai bentuk pecahan itu bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Satu hal yang penting, kalian harus menguasai cara untuk mengubahnya dengan teliti. Dan ingat, ketika kalian mengerjakan, jangan sampai kalian ceroboh dalam mengerjakan. Ada sebuah contoh soal di sini. Misalnya sebuah celana di sebuah mall atau di mana kalian kunjungi dibanderol dengan harga Rp200.000. Jika celana itu mendapat diskon 25%, berapa rupiah celana itu harus kita bayar? Ketika kalian menghadapi soal cerita, ini kalian harus menempuh 3 cara. Yang pertama, kalian tentukan apa saja yang diketahui. Lalu, lihat apa yang ditanyakan. Dan langkah ketiga, tentukan bagaimana cara mengerjakannya. Diktum tadi diketahui, kita singkat jadi dik. Ditanyakan, kita singkat jadi dit dan jawab. Oke, apa saja yang diketahui? Pertama, harga celana yaitu Rp200.000. Lalu, yang diketahui juga adalah diskonnya 25%. Hanya itu yang diketahui karena terlihat sekali dengan ciri-ciri ada angka-angkanya. Lalu apa yang ditanyakan? Iya, berapa rupiah harga celana itu kalau sudah didiskon? Alias berapa rupiah yang harus kita bayar? Kita jawab, pertama kita tentukan dulu 25% itu berapa? 25% artinya 25/100 seperti tadi pernah kita bahas. Lalu sekarang kita kalikan 200.000 harga pokok celana. Cara termudah adalah karena di bawah ada 20 kita coret, di atas juga kita coret sama-sama 20. Lalu sekarang kita kalikan 25 dikali 2 sama dengan 50. Tadi ada 3 angka yang terabaikan. 3 angka, 3 nol yang terabaikan. Sekarang tinggal kita pindahkan saja 3-3-nya. Jadi jawabannya 50.000. Itu diskon yang 25%. Berarti 200.000 dikurangi 50.000 sama dengan 150.000. Nah, di akhir bagian jawaban ini kita buat kesimpulan biasanya dengan menggunakan kata jadi. Oke, jadi harga celana yang harus dibayar adalah kita masukkan lagi kelengkapannya, Rp-nya ditulis, 00-nya juga ditulis. Jadi harga celana yang harus dibayar adalah Rp150.000. Mudah kan? Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika kehadiran video ini sangat membantu kalian untuk mengingat kembali pelajaran matematika, tolong kalian klik like, tanda jempol, dan subscribe agar kita bisa sama-sama belajar dalam literat channel yang kita cintai ini. Tetap semangat, belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.